Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu, kebaikan, kemurahan Tuhan benar-benar kita alami. Saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu jangan frustasi saat jawaban Tuhan tidak. Jangan frustasi ketika Tuhan menjawab doa kita, pergumulan kita, harapan kita, tidak atau barangkali belum. Mengapa saudaraku ini perlu saya angkat tema ini? Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan itu punya prinsip instan. Hari ini didoakan, besok harus dijawab oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus membuat rencana bagi hidup saudara dan saya, ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan selalu memberi fasilitas-fasilitasnya. Ketika Tuhan punya rencana dalam hidupmu, Tuhan sudah siapkan fasilitas-fasilitasnya. Contohnya saja Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan sudah siapkan matahari, Tuhan sudah siapkan bulan, Tuhan sudah siapkan bumi, Tuhan sudah siapkan binatang-binatang dan tanaman-tanaman, saudaraku. Dengan kata lain, ketika Adam dan Hawa diciptakan, semuanya sudah ada. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan punya rencana di dalam hidupmu, Tuhan juga sudah siapkan fasilitas-fasilitasnya. Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang akan mendukung saudara, mensupport saudara. Karena apa? Rencana Tuhan tentu kita ingat di dalam Yeremia, rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah amin. Amin, saudara. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu ya. Ini rencana Tuhan. Namun saudara, untuk mencapai rencana Tuhan yang ya, untuk mencapai rencana Tuhan yang amin, puji-pujian tadi pun juga sudah disinggung. Ada kalanya Tuhan pertemukan dengan kata tunggu dulu. Ada kalanya Tuhan pertemukan kita dengan tidak. Tetapi saudaraku, ketika saudara punya prinsip bahwa rencana Tuhan itu ya di dalam kehidupanku, maka ketika Tuhan izinkan kita menemui kalimat tunggu dulu. Ketika kita menemui kalimat tidak, kita tidak akan frustasi. Karena apa? Sekali lagi, janji Tuhan itu ya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu kita sadari. Mungkin saudara, di hari-hari ini, atau mungkin sudah berapa lama saudara berdoa, kok sepertinya jawabannya kok tidak. Saudara tidak usah cemas. Ingat janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupku ya. Walaupun sekali lagi ada tidak yang harus kita lewati. Ada tunggu dulu yang harus kita lewati. Mungkin doa tidak didengar. Mungkin di perusahaanmu saudara belum dipromosikan, tidak dipromosikan. Mungkin kita sudah berdoa kok tidak sembuh-sembuh. Saudaraku, sebetulnya ada maksud Tuhan. Coba kita lihat satu contoh. Di dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat 17. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow.
Janji Tuhan kepada orang Israel, Israel, aku akan mengeluarkan engkau dari Mesir. Aku akan mengeluarkan engkau dari penindasan, dari kerja paksa, menuju ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, ini janji Tuhan, saudaraku. Artinya apa? Janji Tuhan ya, janji Tuhan amin. Tetapi kalau saudara lihat dengan seksama, apakah janji Tuhan itu langsung terrealisasi dalam kehidupan bangsa Israel? Tidak. Bangsa Israel harus melewati berbagai tidak. Tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan yang diinginkan, tidak mendapatkan daging, tidak mendapatkan ketimun, tidak mendapatkan makanan yang disukai dalam perjalanannya. Janji Tuhan akan menemukan susu dan madu. Janji Tuhan akan menemukan kelimpahan. Tetapi saudara lihat, dalam perjalanannya untuk menikmati janji Tuhan yang ya, menikmati susu dan madu, bangsa Israel harus menemukan kata tidak. Tidak dapat makanan, tidak dapat air, tidak dapat daging, tidak dapat makanan favoritnya. Ini yang terjadi, saudara. Nah, untuk itu, ketika saudara punya prinsip ini, bahwa janji Tuhan dalam hidupku, ya. Siapa yang yakin janji Tuhan dalam hidup kita, ya, angkat tangan. Wow, terima kasih, amin. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, bahwa janji Tuhan dalam hidup kita itu ya. Ketika kita mungkin saat ini menemui tidak. Kita tidak akan cemas. Kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan patah semangat. Karena apa? Amin, saudara. Contoh yang sering saya sampaikan lewat mimbar ini. Contohnya Yusuf. Ketika Yusuf berumur 17 tahun. Masih muda. Tuhan berjanji kepada Yusuf. Yusuf, lewat mimpi, suatu saat kamu akan menjadi seorang pemimpin. Dan janji Tuhan itu ya. Diimani apa yang disampaikan Tuhan lewat 2 kali mimpi. Itu diimani oleh Yusuf. Dan Yusuf yakin janji Tuhan ya. Janji Tuhan amin. Tetapi faktanya, apakah janji Tuhan itu langsung dialami oleh Yusuf? Jawabannya tidak. Yusuf harus menemukan berbagai tidak. Satu contoh. Sudah tidak dihargai oleh saudara-saudaranya lagi. Yusuf justru diasingkan, saudaraku. Yusuf sudah tidak diterima oleh saudara-saudaranya lagi. Yusuf sudah tidak dihargai. Dia menjadi budak. Sudah 2 kali tidak. Begitu juga Yusuf sudah dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya. Ada begitu banyak tidak yang dialami oleh Yusuf. Tetapi faktanya apa? Janji Tuhan yang ya akhirnya dialami oleh Yusuf. Amin, saudaraku. Walaupun harus membutuhkan beberapa tahun. Tetapi janji Tuhan yang ya itu akhirnya dialami oleh Yusuf. Walaupun sekali lagi Yusuf harus melewati tidak. Saya rindu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi beban hidup saudara. Mungkin saat ini yang saudara temui adalah tidak. Yang saudara temui mungkin itu belum. Tidak usah cemas. Amin, saudara. Tidak usah cemas. Janji Tuhan yang ya tetap akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Janji Tuhan yang ya itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita punya prinsip ini, kita tidak akan mengeluh. Kalau saat ini doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Atau doamu belum dijawab oleh Tuhan. Kita tidak akan mengeluh. Seperti Yusuf. Saudara kalau melihat kisah daripada Yusuf itu luar biasa, saudaraku. Harus melewati banyak tidak. Tetapi akhirnya, ujungnya Yusuf harus telah menemukan hal yang indah. Yaitu ya. Mungkin sekali lagi. Janji Tuhan saat ini dalam hidupmu. Ya.
Mungkin ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Tetapi saudara, sekali lagi, saya tekankan ini. Ketika saudara menemukan kata tidak, atau belum dijawab, atau tidak dijawab oleh Tuhan, tidak usah mengeluh. Karena apa? Ketika sekali saudara tidak dijawab hari itu, besok tidak dijawab, saudara, artinya apa? Ini pernah saya katakan beberapa tahun lalu. Sementara sedang dekat dengan iya. Mungkin, ini mungkin. Seandainya saudara seorang pemuda atau pemudi, Tuhan tetapkan kamu nanti akan punya jodoh setelah 5 kali gagal pacaran. Ini contoh ini aja. Ketika kita tidak untuk pertama kali, mungkin kita frustasi, oh ini yang sudah saya sayangi, yang sudah saya cintai, akhirnya putus sekali. Lalu dapat pacar lagi, putus lagi. Ketika kita menemukan putus atau tidak, sudah 4 kali, sebetulnya 5 kali sudah dekat untuk iya. Amin saudara. Jadi ketika saudara menemukan kata tidak atau belum saat ini, sebetulnya itu sudah dekat dengan ya, itu sudah dekat dengan amin. Kalau seandainya kita tahu 5 kali putus, umpama ditetapkan begitu ya umpama. Tetapi yang pasti ketika saat ini kita menemukan tidak, sebetulnya lebih dekat dengan ya. Saudara mengerti ya? Dan inilah yang Tuhan inginkan seperti Yusuf tadi. Harus tidak dihargai oleh saudara-saudaranya. Harus ditolak. Tidak dihiraukan. Dilupakan. Tetapi akhirnya apa? Janji Tuhan ya. Itu dialami oleh Yusuf. Jadi ketika kita menerima jawaban tidak untuk saat ini ya, itu hanyalah sebuah ujian bagi saudara. Jadi ketika saat ini doa kita belum dijawab, itu hanyalah sebuah ujian. Menguji kesabaran kita, apakah fokus kita tetap yakin kepada janji Tuhan, ya dan amin. Menguji keyakinan kita, apakah kita tetap yakin jawab janji Tuhan itu ya dalam hidup kita atau tidak. Jadi ketika saudara punya prinsip ini, doamu hari ini belum dijawab, kita tidak akan menggerutu saudaraku. Tetapi kalau kita tidak punya prinsip ini, ketika kita menemui kata tidak, kita akan seperti orang Israel. Janji Tuhan, aku akan masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi faktanya tidak ada makanan. Faktanya tidak ada air. Faktanya tidak ada daging. Faktanya tidak ada sesuatu yang saya harapkan. Makanan favorit tidak ada. Akhirnya apa? Mengeluh. Akhirnya apa? Menyalahkan hamba Tuhan. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Karena apa? Tidak punya prinsip seperti ini. Tetapi kalau kita punya prinsip, janji Tuhan ya dan amin. Aku yakin itu. Kalau saat ini Tuhan izinkan, kita belum menemui kata ya. Kita masih menemui kata belum. Kita masih menemui kata tidak. Kita tidak akan mengeluh. Amin saudara. Kita tidak akan mengeluh. Suatu saat ada seorang anak Tuhan bekerja di satu perusahaan. Lalu tiba-tiba pengawas sudah akan pensiun. Dan anak Tuhan ini sebetulnya kandidat untuk menjadi seorang pengawas. Karena dia sudah dianggap senior. Tapi apa saudaraku? Pimpinan perusahaan tidak memilih bapak ini untuk menjadi pengawas. Perusahaan lebih memilih anak muda yang belum berpengalaman. Entah alasannya apa. Padahal bapak ini punya potensi untuk menjadi seorang pengawas. Sepertinya bapak ini dibuat tidak adil. Jam kerja, dia yang lebih hebat, lebih pengalaman. Tetapi perusahaan tidak memilih bapak ini untuk menjadi seorang pengawas. Namun demikian apa yang dilakukan oleh bapak ini? Bapak ini tidak frustasi saudara. Bapak ini tidak ngambek. Bapak ini tidak lalu malas bekerja. Karena aku tidak dibuat adil. Mestinya aku yang harus jadi pengawas. Bapak ini tidak. Bapak ini tetap disiplin bekerja. Bapak ini tetap melakukan seperti yang dia biasa lakukan saudaraku. Walaupun dia tidak menjadi seorang pengawas. Yang seharusnya dia yang lebih layak.
Tetapi ternyata apa? 3 tahun kemudian, wakil direktur pensiun dan perusahaan mencalonkan bapak ini untuk menjadi wakil direktur. Dan akhirnya jadi wakil direktur. Nah, saudara, untuk menjadi wakil direktur, bapak ini harus menemui tidak untuk jadi pengawas. Amin, saudara. Bapak ini harus menunggu sekian lama, 3 tahun untuk menjadi direktur. Coba wakil direktur, coba kalau bapak ini ngambek setelah tidak jadi seorang pengawas, maka wakil direktur dia tidak akan pegang. Jadi ayo, kalau mungkin saat ini di tempat kerjamu atau dimanapun kau berada, kok sepertinya aku ini dibuat tidak adil. Mestinya itu menjadi bagianku. Mestinya itu harus aku yang aku dapat. Tetapi ternyata orang lain. Saya kasih tahu, jangan takut. Janji Tuhan dalam hidup kita, ya dan amin. Amin, saudara. Amin. Mungkin posisi itu sebetulnya cocok untuk saudara. Tetapi kok orang lain yang dapat, sekali lagi dari tempat ini, tidak usah frustasi. Janji Tuhan dalam hidup kita, ya dan amin. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Kalau saudara dan saya punya prinsip seperti ini, maka saudara, ketika kita menemui hal-hal yang menurut kita tidak enak, maka kita tidak akan gelisah. Duh, ini mestinya proyek ini bagianku. Tender ini mestinya bagianku. Kok diserobot oleh orang lain? Barangkali ada yang punya pengalaman seperti itu. Tidak usah takut, saudara. Ya, ada di depan kita. Ya, ada di depanmu. Amin, saudara. Ada proyek yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk saudara. Amin, saudara. Seperti Bapak tadi. Ada potensi untuk menjadi seorang pengawas. Tetapi rupanya pimpinan tidak kasih dia. Padahal Tuhan siapkan Bapak ini untuk menjadi seorang wakil direktur. Yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar seorang pengawas. Jadi ketika saudara punya prinsip ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap akan berkata, Tuhan engkau baik. Amin, saudara. Karena aku tahu di depanku banyak ya di dalam hidupku. Rencanamu ya di dalam hidupku. Apalagi persaingan bisnis di hari-hari ini, khususnya di Labuan Bajo, begitu mengerikan. Tetapi saudara tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Tuhan siapkan yang luar biasa di balik semuanya itu. Ayo, kalau mungkin saudara pernah mengalami kekecewaan yang seharusnya menjadi bagianmu, yang seharusnya itu mendapat saudara yang mendapatkan, tetapi kok ternyata orang lain. Saya mau kasih tahu mulai saat ini, jangan tawar hati. Sekali lagi, ketika itu terjadi di dalam hidupmu, jangan tawar hati. Tuhan sementara menguji kita. Tuhan sementara menguji kita. Kita sementara alami proses atau kita sementara diproses. Dan janji Tuhan yang ya sudah kita dekati. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Ayo, milikilah prinsip janji Tuhan itu ya dalam hidupku. Ada kalanya kita imani, saya yakin Tuhan menjawab doa-doaku. Saya yakin janji Tuhan ya dalam hidupku. Kalau doa begitu semangat, tetapi ketika menemui tidak. Baru sekali sudah tidak, 2 kali tidak, sudah gelisah, 5 kali tidak. Mulai gelisah, mulai tawar. Padahal awalnya janji Tuhan itu ya dalam hidupku. Ayo, kalau mungkin saudara punya pengalaman seperti ini. Punya pengalaman seperti ini. Saudara saat ini belum menemukan kata ya atau janji Tuhan ya dalam hidupmu. Jangan tawar. Kita lihat satu contoh. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah
dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sesudah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tentu saudara hafal dengan kisah ini ya. Kita tahu pada waktu masa pelayanannya Nabi Elia, ada 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara bisa bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan. Akhirnya apa? Elia naik ke Gunung Karmel. Elia berdoa, Tuhan, ini sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Mari Tuhan, akhiri Tuhan. Kekeringan ini akhiri. Dia berdoa agar Tuhan mengakhiri kemarau itu saudaraku. Dan setelah Elia berdoa, Elia tahu Tuhan menjawab, ya akan turun hujan. Wah, setelah berdoa begitu Elia yakin Tuhan akan menurunkan hujan dengan deras. Amin. Lalu Elia turun. Setelah doa, Elia turun panggil bujangnya. Sini kamu. Naik ke gunung, lihat. Apakah ada tanda-tanda mau hujan? Bujangnya naik sekali. Setelah naik kembali dengan membawa laporan, Om Elia, cuaca cerah Om. Langit begitu cerah Om, tidak ada tanda-tanda hujan Om. Lalu Elia, apakah, jangan-jangan saya ini salah mendengar jawaban Tuhan. Apakah Elia punya perasaan begitu? Tidak. Setelah itu apa? Disuruh lagi, naik lagi. Coba lihat. Bujangnya naik ke gunung. Lalu turun dengan membawa laporan. Sama seperti yang laporan saya yang pertama Om. Tidak ada apa-apa. Langit begitu cerah. Tidak ada tanda-tanda hujan Om. 2 kali tidak. Akhirnya apa? Sampai terus. 3 kali. Tidak ada perubahan. Terus naik. 4 kali. 5 kali. 6 kali. Ketika ke-7. Bujangnya memberikan laporan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 44 tadi. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terharang oleh hujan. Saudara, pengalaman yang luar biasa. Untuk mendapatkan hujan deras, untuk mengalami hujan deras, harus melewati 6 tidak. Tidak ada perubahan, langit begitu cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Coba kalau sampai Elia pada waktu mendapatkan laporan dari bujangnya 3 kali tidak, ya sudah. Berarti Tuhan memang tidak kasih. Tapi tidak, saudaraku. Setelah Elia berdoa, lalu Elia punya keyakinan bahwa Tuhan akan mencurahkan hujannya dengan lebat. Elia punya keyakinan Tuhan akan menurunkan hujan. Walaupun harus 6 kali mendapatkan laporan tidak. Sering, saudara, kenapa kita tidak alami janji Tuhan? Sementara kalau kita berdoa ya dan amin. Tapi kenapa kita tidak alami janji-janji Tuhan? Ketika Tuhan menjawab tidak, kita langsung lemah, kita langsung tinggalkan Tuhan. Kita nyalahkan hamba Tuhan, terlebih menyalahkan Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Nabi Elia. Kita belajar dari pengalaman Yusuf. Walaupun menemui kata tidak. Tetapi janji Tuhan yang ya,
itu dialami oleh mereka. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo saya rindu, saya dorong kepada saudara. Kalau saat ini saudara menemui kata belum dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan, tidak usah frustasi. Tingkatkan justru semangat kita. Aku yakin ya ada di depanku. Aku yakin jawaban amin ada di depanku. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Saya mau kasih tahu saudara. Di depan saudara itu ada banyak ya dari Tuhan. Amin saudara. Saudara yakin di depan saudara itu ada banyak ya? Saudara yakin? Amin. Ayo. Kalau saudara amin. Untuk atau kalau saat ini saudara sementara menemukan tidak usah cemas. Pernah saya mendengar curhatan dari seorang jemaat. Aku yakin usahaku akan maju. Amin. Puji Tuhan. Dan itu memang janji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang agar kau hidup dengan segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Tetapi ketika dalam proses usahanya pasang surut, mulai ragu dengan janji Tuhan. Nah ini, padahal waktu doa aku yakin. Tetapi ketika Tuhan uji, belum. Tuhan uji, tidak. Akhirnya izinkan firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita. Kita belajar seperti Nabi Elia. Walaupun Nabi Elia sudah mendengar bahwa akan turun hujan. Saudara, harus 6 kali dia menemui kalimat tidak dari bujangnya. Tidak ada perubahan Om Elia. Cuaca masih bagus, cuaca masih cerah. Pertama, naik lagi sama. Tidak ada perubahan, langit begitu cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. 3 kali, begitu juga terus. Coba kalau Elia menyerah dengan waktu 6 kali tidak, lalu ya sudah kita pulang. Maka tidak akan terjadi hujan saudara. Tapi karena Elia tahu jawaban Tuhan itu ya, walaupun harus melewati 6 kali tidak. Akhirnya yang ke-7 jawaban Tuhan ya itu dialami oleh Elia. Ayo, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang sudah engkau doakan selama ini? Kalau saudara berdoa, kalau itu yakin, tetap aku yakin jawaban Tuhan ya dan amin dalam hidupku. Amin saudara. Saya rindu. Jangan sampai ketika kita menemui belum, ketika kita menemui tidak, kita langsung dan tinggalkan Tuhan. Kita tidak akan dapat apa-apa saudaraku. Ayo, saya rindu ini ada dalam hidup kita saudara. Ada begitu banyak ya yang ada di depan kita yang Tuhan siapkan. Janji-janjinya itu luar biasa. Ayo, teruslah berharap sama Tuhan. Walaupun saat ini saudara mendapat jawaban Tuhan, tunggu dulu. Teruslah beriman kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini jawaban Tuhan tidak. Teruslah berharap sama Tuhan saudaraku. Atau barangkali saudara saat ini sementara menanti. Sudah 1 tahun. Kok jawaban Tuhan tidak ada, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, kok jawaban Tuhan tidak ada. Tidak usah takut saudara. Tuhan punya target untuk menjawab saudara dan saya. Saudara yakin akan hal ini? Tuhan itu punya waktu yang tepat. Tuhan punya waktu, kalau boleh saya gambarkan. Ini hari Minggu ya, ini hari Minggu. Ini gambaran saja agar lebih mudah. Saudara hari ini berdoa. Atau tanggal berapa ini? Ini tanggal 12. Saudara berdoa. Tuhan, aku ingin memiliki ini. Ketika kita berdoa seperti Elia tadi, baik, aku akan kasih umpama tanggal 30. Itu yang ada di dalam hati Tuhan ya. Ini contoh saja. Kita tanggal 12 sudah berdoa. Lalu Tuhan kata, baik, aku akan aminkan, aku akan jawab doamu tanggal 30. Besok tanggal 13, 14 kita harus melewati tanggal 12.
Tanggal 14 sudah berdoa, tanggal 15 kok sudah 3 hari saya berdoa kok belum dijawab. Sudah 10 hari kok belum jawab. Tanggal 25 kok belum dijawab. Padahal ketika kita sudah masuk ke tanggal 25, saudaraku. Kita mulai tanggal 12 sampai tanggal 25 menemukan kata belum, tidak. Kalau sampai tanggal 25 artinya kita ini sudah lebih dekat dengan tanggal 30. Amin, saudara. Apalagi tanggal 29 artinya sudah lebih dekat. Besok kita akan alami ya daripada Tuhan. Sama dengan Elia tadi. Pertama tidak, kedua tidak, keempat tidak, kelima tidak, keenam. Sudah 6 kali kata tidak. Mungkin Elia tidak tahu, padahal ketika 6 kali itu tinggal 1 kali lagi dapat iya. Nah, sering kita ketika baru 5 kali tidak, baru 6 kali tidak, baru 1 tahun kali tidak, 2 tahun tidak, 3 tahun tidak, kita langsung lemah. Ayo, apa yang sudah saya tanyakan kepada kita tadi, bahwa janji Tuhan ya dalam hidupmu, pegang baik-baik. Sekalipun saat ini saudara belum alami kata iya, jangan menyerah. Teruslah berharap kepada Tuhan, tetaplah beriman. Amin, saudara. Ayo, jangan menyerah. Masih ada di depan saudara. Dan saudara tahu, ketika saudara mendapatkan ya, mungkin sudah 10 kali kita mendapatkan tidak. Ya, tidak. Lalu ketika saudara langsung dapat ya, itu maka yang selama tidak ini sudah kita akan melupakan, saudara. Tidak berarti tidak 9 kali itu tidak berarti sama dengan Elia. 6 kali tidak laporan dari bujangnya tidak berarti ketika hujan turun. Begitu juga. Kalau doa dijawab oleh Tuhan, penantian saudara selama ini itu tidak akan berarti. Karena apa? Jawaban Tuhan ya. Coba kita lihat satu ayat terakhir ini. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Pada waktu bersalin menderitanya minta ampun, saudaraku. Ya syukur kalau hanya 1 malam, saudaraku. Ada kalanya sampai 1 minggu menderita, saudara. Saya pernah menunggui jemaat, saudaraku. Sampai berapa hari, saudara. Tetapi ketika melahirkan anak, lupa dengan penderitaannya. Amin. Begitu juga dengan pergumulan hidup. Mungkin saat ini saudara bergumul untuk pekerjaan. Mungkin saat ini saudara bergumul untuk usaha. Mungkin saat ini saudara bergumul untuk pasangan hidup. Dan sudah sekian lama saudara menanti. Itu sama dengan orang yang mau bersalin. Tetapi ketika saudara menemukan ya, ketika saudara dijawab oleh Tuhan. Ketika seorang ibu melahirkan, lupa dengan kata-kata tidak tadi. Amin, saudara. Lupa dengan penantian, lupa dengan penderitaan. Ayo fokuskan imanmu, pengharapanmu kepada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dalam hidup kita. Maka kemenangan-kemenangan akan kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan. Mari silakan pemain musik. Haleluya. Ayo tetaplah maju, saudara. Jadi sekali lagi, kalau saat ini saudara menemukan tidak di dalam hidupmu, tidak usah frustasi. Sekali lagi, tidak usah frustasi. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah iya. Untuk itu rencana Tuhan dalam hidupmu adalah iya. Tetaplah maju. Lakukan yang terbaik. Hormati Tuhan. Milikilah ketetapan hati. Dan terus taatlah firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menjanjikan banyak iya di dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan, kita nyanyi satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu,
saat ku tak mengerti rencanamu. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, mungkin saudara saat ini sementara menghadapi pergumulan untuk pengembangan usaha, untuk pengembangan karir. Saudara seorang pegawai negeri atau pejabat, ada peluang yang seharusnya saudara yang menempati, tetapi kok orang lain. Tidak usah sedih, tidak usah sedih. Ada yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk saudara. Amin. Atau mungkin saudara seharusnya proyek ini untuk saudara, tetapi kok diserobot oleh orang lain. Tidak usah sedih, tidak usah sedih. Seperti anak Tuhan tadi, sebetulnya dia layak dan pantas untuk menjadi seorang pengawas dibandingkan anak muda yang belum berpengalaman. Tetapi dia tidak kecewa. Dia tidak kecewa tidak menjadi seorang pengawas. Dia tidak kecewa. Dia bekerja dengan baik, lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi 2 tahun kemudian dia justru menjadi wakil direktur. Wow. Jadi tidak usah sedih kalau saudara punya prinsip ini. Sekali lagi, kalau saudara punya prinsip bahwa janji Tuhan itu ya dalam hidupmu, saat ini kita menemui tidak, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.